Terkuak kebohongan besar di kasus Aseng bunuh Letkol mantan Dandim TNI. Ya, ini juga ada beberapa hal yang perlu kita review kembali ya. Dari rilis pertama memang kita merilis dengan konstruksi dari fakta-fakta yang kita peroleh bahwa tersangka itu sedang memasak di dalam dapur dan kemudian keluar dan terjadi pertengkaran, dan setelah pertengkaran mulut kemudian terjadi adu jotos. Namun dengan pendalaman yang kita lakukan kembali, kita mendapatkan fakta baru bahwa sebenarnya tidak ada perkelahian di antara mereka, tetapi langsung tersangka menyerang kepada korban, dan akhirnya korban berada di atas mobil saat itu diserang langsung dengan menggunakan pisau tersebut. Sejumlah kebohongan baru saja terungkap terkait kasus pembunuhan terhadap Purnawirawan Perwira Tentara Nasional Indonesia atau TNI, Letnan Kolonel M. Mubin di Lembang, Bandung. Kebohongan itu terungkap di kantor kepolisian daerah Jawa Barat saat penyidik melakukan penyelidikan lebih dalam terkait kasus ini. Jadi ceritanya begini. Menurut keterangan resmi dari Humas Polda Jabar, pada Senin 22 Agustus, setelah kasus ini menjadi sorotan masyarakat karena ada dugaan rekayasa, akhirnya penyelidikan dan penyidikan ditarik dari Polres Cimahi ke Polda Jabar. Saksi yang tadinya cuma 3 orang ditambah menjadi 12 orang. Gak cukup sampai di situ. Menurut Kombes Pol Ibrahim Tumpu, CCTV yang ada di sekitar lokasi pembunuhan juga diperiksa. Dan dalam pemeriksaan itu ditemukan fakta mengejutkan. Ternyata, menurut Tumpu ada sejumlah kebohongan yang dibuat oleh para saksi saat memberikan keterangan di penyidikan sebelumnya. Dalam pemeriksaan pendalaman, terdapat penambahan jumlah saksi yang tadinya 3 orang menjadi 12 orang, serta telah dilakukan beberapa pemeriksaan terhadap CCTV. Dari pemeriksaan pendalaman tersebut, didapatkan beberapa fakta-fakta baru, seperti dari keterangan awal yang diberikan oleh para tersangka dan juga para saksi terdapat kebohongan. Di antaranya, seperti ada penyampaian bahwa sebelum kejadian tersangka diludahin oleh korban, ternyata itu tidak ada. Kemudian tersangka menyampaikan bahwa sebelum penusukan terjadi penyerangan terhadap tersangka dan terjadi perkelahian. Ternyata setelah dilakukan pendalaman itu tidak terjadi. Di antaranya seperti ada penyampaian bahwa sebelum kejadian tersangka diludahi oleh korban, ternyata itu tidak benar. Ada juga yang menyampaikan bahwa sebelum penusukan terjadi penyerangan terhadap tersangka dan terjadi perkelahian, ternyata setelah dilakukan pendalaman itu juga tidak benar, kata Tumpu. Kebohongan itu terimbas sangat fatal, seperti sama-sama telah kita ketahui. Polisi sebelumnya menerapkan ancaman hukuman pasal 351 ayat 3 KUHP untuk menjerat tersangka atas nama Henry Hernando alias Aseng yang ancaman hukuman kurungan penjaranya selama 7 tahun. Setelah kebohongan ini terungkap, akhirnya penyidik menerapkan pasal yang ancaman hukumannya lebih berat dari sebelumnya. Dari pendalaman fakta ini kemudian diperoleh kesimpulan bahwa pasalnya yang tadinya 351 ayat 3 menjadi pasal 351 ayat 3J, pasal 338 dan 340 dengan ancaman hukumannya ini bisa seumur hidup, kata Tumpu. Kasus pembunuhan ini tak cuma menjadi perhatian serius dari Kapolda Jabar, Irjen Pol Suntana, tapi juga keluarga besar Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat atau PPAD, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, dan juga Komando Daerah Militer atau Kodam 3 Siliwangi. Bahkan Ketua Umum PPAD, Legend TNI Doni Monardo sampai harus memerintahkan Sekjen PPAD Majen TNI Komarudin Simanjuntak segera turun tangan. Yang akan kami ambil dalam mengawal kasus ini tentunya kita akan terus memantau kinerja daripada kepolisian dan pihak kejaksaan. Sampai kejaksaan kita. Karena apapun ceritanya,
kasus ini tidak boleh dianggap kasus yang biasa-biasa saja. Ya, untuk supaya bagaimana caranya pihak kepolisian, dalam ini adalah kepolisian daerah Jawa Barat, betul-betul serius menangani kasus ini dan bisa mendengar dan menampung daripada kehendak dan keinginan daripada kami sebagai tim pengacara keluarga. Kasus pembunuhan ini jadi sorotan setelah muncul pesan dari Letnan Jenderal TNI Yayat Sudrajat yang disebarkan anggota DPR RI soal adanya dugaan rekayasa kasus oleh petugas polisi. Ada upaya-upaya Polsek setempat untuk merekayasa kejadian dengan meminta damai kepada keluarga almarhum dengan alasan bahwa pelaku orang kuat dan kental dekat dengan Polda Jabar. Laporan yang dibuat sangat menyudutkan almarhum, laporan sepihak dari saksi-saksi karyawan asing. Salah satu saksi yang kebetulan yang menyelamatkan anak bos dari Letkol M. Mubin membantah kesaksian-kesaksian karyawan asing tersebut. Kepolisian telah menyatakan bahwa penyelidikan kasus akan berjalan sesuai proses hukum dan transparan. Tidak ada kepentingan dalam proses penyelidikan kasus ini, sehingga penyidik bekerja profesional dan juga normatif sesuai dengan aturan hukum yang ada. Kita semua berharap semoga kasus ini bisa berjalan dan bisa dituntaskan dan pelaku bisa dihukum, kata Tumpu. Almarhum Letkol M. Mubin merupakan mantan komandan Komando Distrik Militer 0907 Tarakan. Almarhum merupakan alumni Akademi Militer atau AKMIL 1982. Almarhum adalah sahabat dari Legend TNI Yayat dan juga Panglima TNI ke-19 Jenderal TNI Gatot Nurmantio serta mantan Panglima III Siliwangi Letnan Jenderal TNI Sony Wijaja. Mereka sama-sama alumni AKMIL 1982. Letkol M. Mubin tewas dengan cara mengenaskan. Tubuhnya ditemukan bersimbah di dalam mobil dengan 5 tusukan benda tajam pada tanggal 16 Agustus. 2 tusukan di leher, 2 tusukan di dada, dan 1 tusukan di perut. Asing nekat menusuk Letkol M. Mubin. Terjadi cekcok mulut karena permasalahan parkir. Jadi almarhum ketika itu memarkir mobilnya di depan toko milik tersangka saat akan mengantar anak bosnya berangkat ke sekolah ke taman kanak-kanak atau TK. Tersangka tak terima lalu menyerangnya secara brutal.